Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kesan Kolek Galeri. Kali ini saya berada di Desa Kalitengah. Saya akan kembali keliling-keliling untuk melihat progres sejauh apa arah-arahan yang dibikin di sekitar sini ya teman-teman. Oke, mari kita mulai langsung saja di lokasi pertama ini. Bikin arah-arahan karakter kartun ya. Tapi karakter kartun macam apa saya juga kurang tahu teman-teman. Saya kira tadi bikin rabbit tapi ternyata enggak. Ya kita lihat di sini badannya sudah jadi, sudah dilapisi dengan karung juga teman-teman. Rambutnya merah panjang, itu ada tanduknya gitu. Yang tahu ini karakter apa silahkan komen ya teman-teman ya. Soalnya saya udah lama nggak nonton kartun jadi nggak tahu teman-teman. Dilihat ini kakinya udah jadi ya, kakinya kukunya panjang-panjang sekali. Kemudian di sini perutnya buncit ya. Terus ini memegang sirup marjan, botol sirup marjan gitu ya teman-teman ya. Terus di sini ada kepalanya, matanya juga pakai bola. Terus di sini wajahnya itu ada dikasih kayak jerami gitu ya teman-teman ya. Untuk menambah kontur atau tekstur pada alis, hidung ataupun bibir. Kemudian di sini telinganya juga udah jadi, gitu. Telinganya lebar teman-teman. Yang tadi aku kira tuh bikin rabbit ternyata bukan, gitu ya. Terus di sini ada tanduknya juga, gitu. Oke, ini masih sekitar 85% ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu deh, kita tinggalkan dulu arah-arahnya yang ini. Di sini bikin penguin, ternyata ya burung juga. Penguin itu spesies burung ya teman-teman ya, tapi nggak bisa terbang. Ini penguin, entah penguin macam apa ya. Soalnya setauku nggak ada penguin yang kayak gini deh. Ini jari-jarinya tajam. Ada 3 ke depan dan 1 ke belakang ya. Ini udah dikasih kertas semen juga, dilapisi juga teman-teman. Ini mungkin pelapisannya lebih dari sekali ya, atau cuma sekali tapi udah cukup rapi teman-teman. Ya ini belum selesai sih. Bagian badannya ini belum selesai. Mungkin nanti malam mungkin dibikin lagi. Terus ini kepalanya ya, kepalanya udah jadi, mulutnya mungkin nggak bisa digerakkan, cuma bisa menggiling aja teman-teman. Menggiling sama mungkin nanti mengepakkan sayapnya, soalnya itu di sayapnya bisa gerak teman-teman. Terus ini ada rambutnya jabrik, nah ini yang bikin saya bingung ya, pengen nggak ada yang rambutnya jabrik atau saya nggak tahu teman-teman. Terus di sini ini ada titik artikulasi pada sayapnya ini ya teman-teman ya. Nanti tinggal ditarik gitu, seperti seakan-akan mengepakkan sayapnya. Gitu ya. Penguin memang perenangnya bagus teman-teman. Dia bukan tipikal burung penerbang ya. Terus di sini ekornya, nah ini juga saya bingung ekornya. Ekor penguin yang modelan begini, setahu saya itu nggak ada, atau mungkin saya nggak tahu teman-teman. Yang tahu boleh komen ya, masyarakat Kalitengah ya, atau teman-teman Kalitengah silahkan komen ini penguin jenis apa, atau mungkin mengambil dari karakter kartun yang mengambil bentuk penguin mungkin teman-teman. Saya juga kurang tahu ya. Ini modelan ekornya ada banyak teman-teman. Seperti itu, kita lanjut dulu ke tempat yang berikutnya. Soalnya di Kalitengah ini ada banyak teman-teman. Di sini ada arah-arahan minion. Oke, kemarin waktu saya kesini masih berupa rangka ya. Sekarang udah dilapisi kertas semen semua. Bahkan ini udah full teman-teman. Udah full, ini bagus sekali. Untuk bagian bawahnya nggak ada ya. Ini nggak dibikin kakinya, cukup setengah badan aja. Soalnya ya bagi beberapa orang memang kaki itu bikin ribet teman-teman. Jadi nggak usah aja, di skip aja. Lanjut di sini badannya ya. Pembukasannya rapi teman-teman. Bagus ini, pembukasnya rapi, nggak ada yang mengelupas. Terus di sini memegang cangkir ya. Tapi di sini jarinya nggak ada, nggak apa-apa. Terus di sini lengannya sudah dilapisi kertas semen juga teman-teman. Sampai siku, kemudian lengan bagian atasnya juga udah dilapisi dengan kertas semen. Ini tinggal dicat aja sih. Kalau minion biasanya kan warna kuning ya teman-teman ya. Bikin belakang juga udah selesai teman-teman. Ini taruh di depan rumah supaya nggak kehujanan. Soalnya akhir-akhir ini emang hujannya intensitasnya tinggi sekali. Kemarin sore aja hujannya deras banget teman-teman. Oke, dilihat ini kacamatanya.
udah jadi ya, nanti tinggal dicat aja pakai kacamata. Biasanya warna hitam kayaknya sih lebih cocok. Ini pakai topi juga supaya nggak silau teman-teman. Topinya besar ya. Ini bagian lengannya juga udah jadi, lengan kanannya. Ini udah dikasih kertas semen dan memegang botol marjan teman-teman. Oke, ini untuk ukurannya sendiri sekitar 3 meter ya. Dari bawah sampai atas sana kurang lebih 3 meter. Jadi nanti kalau naik kendaraan mungkin sekitar 4 meter teman-teman. Nggak usah khawatir kalau di sekitar kali tengah ini, soalnya setahu saya rutenya itu nggak melewati gang kecil ataupun yang ada kabel melintang atau cabang-cabang pohon yang mengganggu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya di sini bikin arak-arakan maskot tim olahraga kayaknya ya. Entah tim sepak bola atau tim yang lain teman-teman. Soalnya di sini saya melihat pakai jersey itu nomor 23. Kita dekati deh teman-teman deh. Ini sudah naik kendaraan. Sudah naik kendaraan, tinggal didorong gitu ya teman-teman ya. Terus ini stand base-nya kaki 2, masuk ke dalam kakinya teman-teman stand base-nya ya. Ini stand base-nya dimur langsung di kendaraannya supaya lebih kokoh ya, nggak sekedar paku ataupun kawat teman-teman. Ini kita lihat sudah sampai ujung kaki, tapi telapak jari kakinya nggak dibikin teman-teman. Oke, ini seakan-akan memakai celana ya, celananya warnanya hijau, biru, sama hitam teman-teman. Ini bagus sekali. Terus di sini ada nomornya teman-teman, 23 nomornya ya. Jersey nomor 23. Biasanya seorang legenda yang diabadikan menjadi maskot gitu teman-teman. Ini pakai ikat pinggang juga warnanya kuning. Terus di sini oh ternyata jersinya ada tulisannya Lakers teman-teman. LA Lakers, seperti ini klub basket teman-teman ya. Kita lihat. Oke, ini LA Lakers itu klub basket di Amerika sana teman-teman. Kalau nomor 23 siapa ya? Kalau nggak salah LeBron James atau siapa itu teman-teman. Ini bagian badannya juga udah jadi ya, di lengannya cat warna putih teman-teman, bagus sekali. Ini ujung jarinya juga udah jadi ya, walaupun jarinya cuma 4 tapi nggak apa, tetap keren kok. Terus di sini tangan yang satunya di sini udah jadi juga teman-teman, pakai kertas ini kayaknya ya. Terus di sini jarinya ada 4 juga. Oke, ini udah bagus. Terus di sini kepalanya juga udah jadi teman-teman. Kemungkinan ini bisa digerak-gerakan ya. Dari kepalanya, dari rahangnya kemungkinan bisa digerakkan. Ini matanya pakai bola teman-teman. Terus di sini ada ornamen kayak antara mahkota itu ya teman-teman ya. Bagus juga ini. Atau mungkin seperti kayak triceratops gitu teman-teman ya. Terus ini ekornya, nah, ekornya ini kayaknya nggak bisa digerakkan. Ekornya cukup besar ya. Oke, itu saja. Kita lanjut ke tempat lainnya teman-teman. Di sini ada burung murai yang kemarin sudah saya review. Ini udah jadi ternyata teman-teman ya. Sudah jadi semuanya, bahkan sudah dicat, sudah dilapisi dengan kertas semen juga teman-teman. Oke, ini kita coba perhatikan, coba lihat dari dekat ya teman-teman ya. Ini sudah jadi jari-jarinya, ujungnya warna hitam, jari-jarinya warna putih. Bagian kanan ataupun yang kiri sama aja. Terus kemudian kakinya ini warna hitam. Lalu ini ada bahannya warna orange. Terus ini udah ada lampunya ya teman-teman ya. Ini udah ada soket dari lampunya, tinggal dipencet aja gitu. Kendaraannya juga udah disiapkan ya, nanti dinaikkan ke atas itu. Terus ini lampunya melintang sejauh sayapnya teman-teman. Jadi di pinggir-pinggir sayapnya, tidak dirangkai di tengah-tengahnya ya, supaya terlihat garis-garisnya gitu, garis-garis penegasannya bisa terlihat lebih bagus gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini bagian ekornya. Ini ekornya juga udah jadi. Untuk lapisannya ini menggunakan karung ya teman-teman ya. Udah dicat warna orange juga. Ini ada aksen warna putih juga, kemudian warna hitam pada bulu bagian tengahnya teman-teman. Ini panjang bulu ekornya ya. Bisa digerakkan juga, soalnya di sini ada titik artikulasi teman-teman.
Oke, ini badannya udah jadi warna orange. Terus kita lihat di sini ya, kepalanya bisa digerakkan ya teman-teman ya. Kepalanya bisa digerakkan, mulutnya juga bisa digerakkan, atau paruhnya itu lebih tepatnya ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya yang bisa digerakkan ada ekor, kepala, sama paruh teman-teman. Oke, di sini untuk ukurannya sendiri sekitar 3 meter. Di sini ada gerobaknya juga, mungkin sekitar 3,5 meter nanti kalau diletakkan di atas gerobak ya teman-teman ya. Cukup tinggi sih sebenarnya, tapi enggak masalah kalau di tempat sini. Oh ya, ini ditemani sama Mas Arfan, silakan. Oke, sudah. Ini sama Mas Arfan, di tengah nih Mas Arfan. Nanti kita keliling-keliling ya Mas Arfan ya. Ayo. Selanjutnya di sini bikin arah-arahan naga hitam teman-teman ya. Naganya warna hitam, ini ukurannya besar sekali. Dari depan sampai belakang mungkin ada kalau nggak salah 7 meteran kayaknya teman-teman. Ini besar sekali ya. Ini stand base-nya kaki 4. Ini stand base-nya berada di luar badan ya. Ini bagian bawah itu stand base-nya. Kaki 4 emang lebih cocok untuk bikin kayak naga atau harimau, singa gitu, lebih cocok teman-teman. Soalnya lebih kokoh. Itu ini badannya juga udah jadi, kakinya udah jadi dilapisi dengan karung gitu sepertinya. Cakar-cakarnya juga udah jadi sekalian ya teman-teman ya. Udah dicat juga warna hitam legam ini. Wah, keren sekali kalau hitam legam itu, keren sekali ya teman-teman. Nanti tinggal kasih warna lampu warna-warni atau mungkin lampu warna gitu ya teman-teman ya. Entah itu yang satu macam atau yang bermacam-macam, kayaknya akan lebih bagus teman-teman. Asal lampunya itu nggak over aja teman-teman. Soalnya sekarang kan jalanan udah lumayan terang, jadi bisa lebih menerangi ini arah-arahnya. Terus ini ekornya juga udah jadi ya. Ekornya bisa mengibas-ngibas ke kanan dan ke kiri teman-teman. Ini bisa digerakkan. Terus di sini sayapnya ini juga udah jadi. Sayapnya menggunakan kain nih teman-teman. Dan rangkaiannya menggunakan fiber ya. Bisa dilihat di sini. Fibernya cukup besar teman-teman. Ini mungkin fiber ukuran 1 ini kalau nggak salah. Ukuran 1 setengah setengah senti atau 1 itu aku lupa teman-teman. Ini cukup besar teman-teman. Terus di sini sayapnya bisa digerakkan, itu ada titik artikulasi ya di atas itu teman-teman. Nah, itu ada pipa di situ dan kayu, nanti bisa digerakkan ya, bisa ditarik-tarik gitu teman-teman, seperti mengepakkan sayapnya gitu teman-teman. Terus dilihat di sini dari lehernya ya, lehernya bisa digerakkan, tadi udah dites gerak sama Mas Arfan. Terus di sini di dalamnya ini juga menggunakan fiber yang sama teman-teman ya, fiber yang sama, ukurannya sekitar 0,5 sampai 1 cm teman-teman. Ini menggunakan kayu, batang-batang kayu ya. Di sini ada mur juga untuk menggerakkan kepalanya. Wah, ini berarti full gerak teman-teman ya. Tapi ini operatornya berada di bawah sini, bukan di dalamnya. Biasanya kan kalau naga-naga yang mengambil referensi seperti naga antaboga itu kan penggeraknya di dalam ya, yang gerakin ya. Wah, kalau di dalam pasti apa namanya, gerah gitu teman-teman ya. Apalagi di dalam arah-arah kayak gini. Di sini cuacanya panas soalnya teman-teman. Oke, dilihat ini kepalanya udah jadi. Kepalanya udah dilapisi dengan kertas semen, beda dengan yang badannya tadi dilapisi dengan kain ataupun karung teman-teman. Ini dilapisi dengan kertas semen teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada, bahkan ada semacam aksen duri-duri gitu ya teman-teman, supaya lebih sangar lagi gitu. Terus ini bagian pangkal kepalanya ini bisa digerakkan ya. Ini nanti dirangkai pada lehernya yang tadi teman-teman. Nanti bisa digerakkan seperti mengangguk gitu. Terus ini matanya sipit ya teman-teman ya, keren ini. Matanya sipit seakan-akan itu sedang marah ini sang naga. Oke, di sini bisa digerakkan ini rahangnya. Mungkin bisa digerakkan juga gitu. Oke, itu saja deh. Kita lanjut dulu ke tempat yang lainnya. Soalnya masih banyak teman-teman. Di sini ada rusa, udah jadi. Kemarin waktu saya ke sini masih berupa bambu teman-teman, masih belum dipotong. Oh ya, udah dipotong-potong tapi belum sempat dirangkai. Ini cepat berarti ya. Saya ke sini mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, ini malah udah jadi, udah dicat teman-teman ya. Udah jadi, kita lihat review dari dekat teman-teman. Ini kita lihat dari stand base-nya. Biasa ya, stand base kaki 1. Ini ganda kanan kiri untuk menggerakkan pada poros tengahnya teman-teman. Nanti bisa naik dan turun seperti itu ya. Ini kayunya besar sekali teman-teman. Untuk kayunya mungkin sebesar lengan saya ya, untuk lebih kokoh lagi gitu. Sayang sekali tidak bisa melihat rangkaiannya ya, entah itu rangkaian yang rapat, bilahnya kecil ataupun besar teman-teman. Tapi ini sudah dilapisi oleh karung juga. Ini karungnya kayaknya
nyobek sendiri deh, dirangkai sendiri atau dijahit sendiri ya, soalnya ada beberapa jahitan tadi di bagian badannya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ekornya nggak ada, nggak masalah, nggak mengurangi kerennya teman-teman. Kita lihat tadi kakinya udah sampai ujung, dan ini bagian kakinya yang depan ini bisa digerakkan teman-teman. Kedua kaki depannya bisa digerakkan, kalau yang belakang nggak bisa digerakkan teman-teman ya. Oke, bagus sekali. Kita lihat di sini ada lehernya bisa digerakkan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, maaf agak gelap, saya akan geser dikit. Oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini bisa digerakkan gitu untuk naik turun gitu teman-teman. Untuk mulutnya ini nggak bisa digerakkan ya. Biasanya kan sekalian digerakkan juga gitu. Ini enggak, cukup pada kepalanya dan juga lehernya teman-teman. Mungkin ini enggak entah ditarik atau enggak ya teman-teman ya. Soalnya kalau udah naik turun pasti juga akan goyang-goyang sendiri kok. Bisa dilihat ini bola matanya pakai bola warna hijau gitu. Terus di sini tanduknya dan ada telinganya juga. Tanduknya ini bagus sekali teman-teman. Tanduknya ini besar ya, bagus sekali. Mungkin ini ya biasanya yang rusa yang memiliki tanduk seperti ini rusa jantan teman-teman. Wah, ini bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini ada arah-arahan bikin karakter animasi, ini dari Blue Lock ya. Ini udah jadi teman-teman. Oke, tinggal bikin jersey sama celananya aja teman-teman. Oh, ini bagus sekali. Sampai ujung kakinya pun udah jadi teman-teman. Kita spill secara mendetail deh teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Kaki-kakinya udah jadi. Ini sepatunya, ini menggunakan sepatu pool. Bahkan ya udah dibikin poolnya juga teman-teman. Ini ukurannya berapa saya kurang tahu ya. Ukuran kaki saya sendiri sekitar 42-43. Kalau ini ya mungkin setengahnya teman-teman. Gitu, ini besar sekali ukuran sepatunya ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini detail-detailnya sangat luar biasa teman-teman ya. Pakai kertas itu, bahkan lekukan dikit kayak lutut kayak gini diperhatikan juga teman-teman gitu ya. Di sini untuk betis-betisnya bahkan juga diperhatikan teman-teman, untuk paha-pahanya juga diperhatikan. Ini benar-benar detail sekali ya. Ini untuk celananya nanti dibikin agak longgar kayak gitu, benar-benar sangat diperhatikan sekali ya. Ini pakai jaring yang buat ayaan itu ya teman-teman ya, buat ayaan pasir itu loh teman-teman ya. Ini jaring kawat. Kalau merangkai sendiri soalnya agak rumit teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini bagian badannya ya menggunakan anyaman bambu, ini tipis-tipis sekali supaya mudah dibentuk teman-teman. Terus di sini pakai jaring ayaan juga untuk membuat rompi jersinya. Oke, ini karakternya kemarin siapa namanya ya, lupa saya, Nagi atau siapa itu ya. Anime Blue Lock sendiri anime bergenre sport ya, olahraga sepak bola terutama. Kalau bagi saya yang gen milenial pasti familiarnya sama Kapten Tsubasa, tapi ini beda gitu. Ini anime baru kok. Ini jari-jarinya ya, detailnya bagus sekali teman-teman. Jari-jari tangannya detailnya bagus sekali. Terus ini sikunya, lengannya juga bagus sekali. Bagian belakangnya bisa dilihat ya, ini masih berupa jaring-jaring, nanti ditutupi dengan kertas juga. Ini seperti yang saya duga kemarin, ada sayapnya. Ada sepasang sayap, walaupun ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman ya, tapi secara estetika ini sangat bagus sekali teman-teman. Gitu. Ini mungkin lagi mengeluarkan ulti jurusnya ya teman-teman ya. Saya nggak nonton soalnya teman-teman. Mungkin ada ulti jurus yang menggunakan sayap gitu ya. Ini bisa digerakkan, ditarik ke bawah, nah nanti bisa gerak ini. Maaf ya mas ya, saya tes ya mas, siapa namanya lupa saya. Kemarin sempat kenalan tapi lupa, maaf ya mas ya. Oke, ini saya gerakan. Oke, bagus sekali, bisa digerakkan dengan cukup baik ya. Ini ada tuasnya besi, kemudian ada talinya yang masuk melubangi kayunya supaya nggak kemana-mana teman-teman, tetap statis di situ aja dan ditarik dengan mudah gitu teman-teman ya. Oke, ini bagian lengan bagian kanannya ini juga udah jadi teman-teman. Oh, ini bagus sekali, detail-detailnya itu saya sangat suka teman-teman ya. Biasanya kalau bikin arah-arahan model humanoid kan agak sulit untuk jari-jarinya lah, ini malah bisa dengan mudah teman-teman. Oke, dilihat ini bagian mukanya ini sangat komik relief ya, sangat akurat sekali teman-teman. Oke, bisa dilihat sendiri mungkin di searching ya, Nagi Blue Lock. Nah, ini apa namanya, figurnya seperti ini teman-teman. Rambutnya panjang ke depan gitu. Rambutnya kalau nggak salah warna hitam ya teman-teman ya. Hitam atau putih saya lupa malahan. Hitam atau putih ya, kayaknya putih ya teman-teman. Nanti coba saya cek deh teman-teman deh. Oke, di sini ada lehernya juga udah dibikin ya semaksimal mungkin karena leher manusia nggak terlalu panjang. Di sini rambutnya dibikin helai per helai. Wah, ini benar-benar effort sekali ya teman-teman ya. Ini mulutnya juga bagus. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lain deh teman-teman deh.
Oke, di sini bikin arah-arahan plankton. Ini ukurannya besar sekali ya. Arah-arahan planktonnya ukurannya besar teman-teman. Mungkin sekitar hampir 3 meter teman-teman. Ini udah dikasihkan di gerobak juga. Tinggal dicat kemudian pasangi lampu teman-teman. Oke, kita coba deketin deh teman-teman deh. Penasaran juga saya. Ini planktonnya full armor malahan. Nggak polosan seperti yang lainnya. Ini stand base-nya stand base kaki 4. Ini jarang banget ya kalau bikin arah-arahan berdiri kok stand base-nya 4. Tapi ini bagus. Ini kakinya udah jadi. Kaki plankton kayak gini doang ya. Nggak perlu dikasih jari kaki. Cukup lurus saja segini. Udah jadi kaki teman-teman. Terus ini badannya. Oke, sudah dilapisi kertas semen. Itu tapi mungkin ini baru sekali lapis ya. Soalnya ini ada beberapa part yang saya lihat mengelupas teman-teman. Mungkin nanti bisa dilapisi ulang lagi gitu. Ini badannya bagian kepalanya juga udah jadi ya. Nanti tinggal dikasih mata sama mulut teman-teman. Ini tangannya ke atas. Mungkin ini memegang senjata ya di kedua tangannya ya. Yang ini senjata sabit malaikat maut. Kalau yang ini saya kurang tahu ya, atau mungkin botol marjan teman-teman. Oke, dilihat di sini antenanya juga udah jadi. Terus kemudian ini ada jubah, armornya pakai jubah teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Terus di sini sayapnya, ada sayapnya bahkan. Oke, ada sayapnya bisa digerakkan teman-teman. Wah, ini benar-benar plankton yang overpower ini teman-teman ya. Beda dengan yang lain. Terus di sini ada pipa paralon juga untuk menarik tadi si sayapnya ya. Terus di sini bagian kirinya juga udah jadi teman-teman. Nanti tinggal ditarik ke bawah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini gerobaknya model rakitan sendiri ya teman-teman ya. Ini cuma as sama roda aja, nanti dirakit sama kayu dan juga bambunya teman-teman. Jadi bukan gerobak yang asli yang udah ada ditempelin tuh enggak teman-teman. Bahkan di sini ada tuas kayak gini untuk menarik sini ya. Oh, ini unik sekali teman-teman ya. Kalau talinya sampai bisa sampai bawah sini, tinggal didorong udah gerak-gerak sendiri itu sayapnya teman-teman. Wah, ini keren sekali ya, unik sekali teman-teman, sangat kreatif. Oke, kita tinggalkan dulu arah-arahan plankton ini. Kita lanjut lagi yang lain ya teman-teman ya. Soalnya masih ada lagi. Oke, di sini wah bikin ikan teman-teman. Ini ikan jenis apa saya nggak tahu ya. Warnanya biru. Ini kepalanya hampir sama kayak giant trevally, tapi giginya kayak Goliath tigerfish. Oke, keren sekali sih. Ukurannya besar kayak megalodon. Wah, ini luar biasa. Dan ini sirip-siripnya hampir sama kayak blue marlin. Wah, ini mungkin siluman ikan gitu ya. Yang mancing dapat siluman ikan gitu teman-teman. Tapi kalau ini beneran ada referensi ikannya boleh komen ya. Ikan jenis apa ya teman-teman ya. Ini unik sekali ya, pakai plastik transparan teman-teman. Berbeda dengan yang lain, biasanya kan pakai kertas semen, pakai karung goni gitu ya. Ini pakai plastik teman-teman. Wah, ini unik sekali ya. Nanti bisa kalau dikasih lampu malah lebih warnanya bisa memantul gitu teman-teman, malah bagus gitu ya. Ini ekornya kayaknya nggak bisa digerakkan teman-teman. Soalnya kalau plastik riskan juga kalau digerakkan ya. Nanti agak repot ya. Kalau digerakkan sobek malah apa namanya kurang menarik gitu teman-teman. Ini ada sirip bagian badannya, itu ada sirip punggungnya, sirip ekornya, ini bagus sekali. Sirip bagian perutnya kayaknya nggak ada. Ya udah gini udah bagus sih menurut saya sih teman-teman sih. Udah bagus sekali teman-teman. Oke, di sini, wah bahkan di sini ada jorannya juga teman-teman. Wah, ini bagus sekali jorannya, besar, jorannya besar. Kita review deh teman-teman deh. Soalnya sayang kalau kita nggak review juga ini jorannya ya. Udah effort bikin, kita review juga deh teman-teman deh. Oke, ini kalau ini stand base-nya ikannya itu ya pakai stand base kaki 2 ya. Ini lumayan ringan kalau saya angkat tadi. Saya coba tes angkat, lumayan ringan. Mungkin ini ya malah yang kasihkan di atas gerobak malah jorannya. Oh, saya tahu ini. Mungkin nanti ada orangnya ini seakan-akan mancing dapat ikan ya. Ini pakai reel kaliber berapa ya ini? 30 atau 50 teman-teman ya. Ini cukup besar ini reelnya teman-teman. Oke, kemudian ini senarnya, senar tambang ya, bukan senar nilon atau senar pancing ya. Soalnya kalau ikannya segini, wah paling cocok emang pakai senar tambang teman-teman. Terus di sini ada jorannya ya, bukan pakai joran karbon tapi joran kayu bambu teman-teman. Wah, ini apa nggak batah ini? Oke, harusnya pakai karbon ya teman-teman ya. Terus di sini ada ringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Wah, ini keren sekali teman-teman. Kita lihat mata kailnya deh. Oke, ini mata kailnya. Mata kailnya menggunakan besi teman-teman. Wah, hebat sekali ya. Besi kalau nggak salah ini ukuran 10 atau 8 atau 12 gitu teman-teman ya, yang dibengkokkan. Wah, ini kalau nancap ke ikannya pasti udah pasti
kalah ini kayak ikannya ya teman-teman ya. Oke, ini bagus sekali, kita lewati dulu deh, kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya ya. Ini bikin arah-arahan tikus gitu, bikin arah-arahan tikus masih berupa rangkaian teman-teman ya, walaupun kurang seminggu masih berupa rangkaian teman-teman. Ini harus dikebut sih, segera mungkin dikebut ya teman-teman ya. Walaupun udah jadi ya, tinggal dikertasi, di apa namanya, cat gitu teman-teman, kemudian kasih lampu, oke. Tapi ini udah jadi semuanya kalau ada rangkaiannya, bisa dilihat ya, ini bila-bila bambunya besar-besar teman-teman ya, nggak kecil-kecil seperti yang lain. Ini besar, bila-bila bambunya sudah cukup rapat juga teman-teman. Oke, ini tangannya sudah sampai pergelangan tangan. Terus di sini juga udah sampai pergelangan tangan. Mungkin nanti bawa koper atau bawa uang gitu ya teman-teman ya. Dibikin tikus kantor teman-teman. Terus di sini kepalanya. Oke, kepalanya ini bisa digerakkan ya. Ini kepalanya mungkin sambil menggeleng-geleng gitu teman-teman. Soalnya saya lihat di situ ada plat besi. Ini masuk sampai sini teman-teman. Ini ya mungkin operator penggeraknya nanti di bawah. Gitu. Bukan tipikal ditarik tapi mungkin digerak-gerakkan gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat dari bagian belakangnya deh. Ini rangkaiannya udah cukup rapat ya, nanti bisa langsung dilapisi kertas semen. Ini enggak flat ya teman-teman ya, ada lekukannya, bagus sekali. Ini dari lekukan dari punggung bagian atas, kemudian di bagian bawahnya ini tidak flat gitu, tidak rata, tapi dibikin meliuk-liuk gitu. Bagus sekali teman-teman, idenya bagus sekali. Terus kemudian di sini ekornya juga tadi udah ada, kemudian ini kepalanya udah juga udah jadi. Berarti ini tinggal sedikit saja sih menurut saya, 75% lah udah jadilah. Oke, kita lanjut dulu ke tempat lainnya teman-teman ya, soalnya masih ada beberapa lagi kayaknya. Oke, di sini bikin kapal, bikin bahtera ya, bikin kapal, tapi ini kepalanya kepala naga teman-teman. Ini bahtera apa ya yang kepalanya naga ya, soalnya kalau di One Piece banyak sih, tapi kalau ini kita coba spill dulu deh. Oke, di sini bahteranya cukup panjang ya, mungkin ada sekitar 10-12 meter teman-teman. Panjang sekali ini dari ujung kepala naga sampai ekornya ya. Oke, kita lihat di sini sudah dilapisi pakai karung juga. Ini karung warna biru ya. Oke, ini ada wah, ini ada arah-arahnya lagi, teman-teman. Ini ada arah-arahnya lagi. Oh, bikin dua kan ternyata kah? Kita lihat deh, coba deh. Ini bagian kabin kapal udah jadi. Ini ekornya, ekor bagian kapalnya ya, mungkin berupa hiasan. Ini kabin kapalnya udah jadi. Bagus sekali untuk ruang kendali ya teman-teman ya. Terus di sini dek kapalnya juga kurang sedikit ini dek kapalnya teman-teman. Kurang sedikit ini dek kapalnya ya. Terus di sini bikin arah-arahan apa ini ya teman-teman ya. Oh iya, ini tahu-tahu saya. Oh, ini Flying Dutchman. Tak kirain apa tadi teman-teman, maaf ya. Ini bikin Flying Dutchman. Oh, berarti Flying Dutchman sama kapalnya, kapal satunya. Wah, ini combo yang sangat unik sekali ya. Tahun lalu saat saya review itu banyak yang bikin Flying Dutchman, tapi Flying Dutchman-nya doang gitu teman-teman. Ini sambil sama kapalnya. Wah, ini bagus sekali teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat ya. Ini rangkaian kapalnya juga udah dibikin, udah mulai proses teman-teman. Bisa saya lihat tadi ada kayak topinya gitu, ada matanya, terus ada jenggotnya teman-teman. Oke, ini kepalanya masih proses gitu ya. Kita lihat di sini ada mahkotanya. Tuh bagus sekali. Udah ada jenggotnya juga, ada kayak kucirnya gitu ya, teman-teman ya. Ini mungkin taruh di atasnya atau mungkin bisa digerakkan gitu, teman-teman. Ini ada layarnya juga panjang, tinggi gitu, teman-teman. Mungkin sekitar 3 meteran ada ini kayaknya nih. Oke, ini bagus sekali konsepnya ya, sangat unik sekali. Kita lanjut lagi ke tempat lain deh, teman-teman deh. Siapa tahu masih ada lagi nih teman-teman. Oke, di sini katanya sih bikin arah-arahan robot teman-teman, tapi belum tahu karakter robot macam apa. Entah itu Gundam ataupun Optimus Prime teman-teman. Tapi kalau dari bentuk dadanya seperti ini, ya antara dua itu, gitu. Soalnya tadi saya tanya nggak dapat infonya teman-teman. Ya mungkin bikin robot Transformer ataupun robot Gundam gitu ya. Ini materialnya bagus sekali ya, pakai kardus teman-teman. Jadi nggak perlu ribet-ribet potong-potong bambu. Apa namanya, di sayat-sayat di sisi-sisi gitu ya. Oke, di sini bagus sekali ini, kita lihat ya. Ada bagian dadanya masih berupa dada sih, masih berupa torso aja teman-teman. Bagian kakinya belum jadi. Ini stand base kaki 3 tapi sejajar teman-teman. Biasanya stand base kaki 3 kan 5 gitu ya. Ini sejajar, malah unik sekali.
Oh, kalau bikin transformer sambil bisa transformasi malah keren lagi ya teman-teman ya. Tapi kayaknya susah gitu. Lengannya belum ada, kepalanya juga belum ada. Ini masih ada sisa material. Itu mungkin bisa sedikit dipercepat ya teman-teman ya. Soalnya udah kurang seminggu teman-teman. Oke, ini belum bisa banyak yang saya review ya teman-teman ya. Karena masih berupa badan aja kayak gini. Yang lain pun belum jadi ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau udah jadi saya akan kembali lagi ke sini deh. Kita keliling lagi, siapa tahu masih ada lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini ada karakter. Saya kira tadi capung teman-teman, tapi kayaknya enggak ini. Ini ya karakter animasi atau kartun gitu teman-teman ya. Soalnya saya udah lama nggak nonton kartun, jadi nggak tahu karakter-karakter apa yang ditonton anak-anak zaman sekarang teman-teman ya. Kita coba lihat dari dekat deh. Ini ukurannya nggak terlalu besar ya, mungkin sekitar 2 meter aja ke belakang. Itu lebarnya mungkin cuma 1,5 meter ya teman-teman ya. Ini kepalanya, anatominya lebih besar daripada badannya teman-teman. Saya kira tadi kalau apa namanya, saya kira tadi malah bikin Casper teman-teman, tapi kayaknya enggak, ini enggak, bukan Casper. Casper itu kan bentuk kartun hantu gitu ya, nggak ada kakinya, emang cuma tangan sama kepala sama badan gitu, tapi kayaknya ini beda deh, beda dengan Casper deh. Ini udah jadi dilapisi dengan kertas koran juga teman-teman. Tangannya udah jadi, badannya udah jadi, ekornya udah jadi, dan kepalanya juga udah jadi ya teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Oke, itu dulu deh dari saya ya. Terima kasih sudah nemeni. Silakan request aja. Sebenarnya ada banyak request dan udah saya masukkan ke list kok. Tunggu aja teman-teman ya. Kemarin hujan, pengen ke kangkung tapi malah hujan, jadi nggak jadi. Mungkin saya akan nyuting hari ini teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Silakan request mau ke desa mana lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.